Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh kasih dan anugerah Tuhan, semua oleh kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan kepada kita semua. Sehingga hari ini Anda dan saya ada sebagaimana ada, semua oleh kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, hari ini kita berikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama sharing akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Terpujilah Kristus yang adalah firman. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang hari ini menyendengkan telinga kita, memberikan hati pikiran hidup kita untuk bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi itu. Tema atau topik yang kita bicarakan pada saat hari yang berbahagia ini yaitu perintah yang utama. Dalam sebuah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang baru saja kita selidiki di kesempatan hari yang berbahagia ini, di situ ada rahasia ilahi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita embankan, yaitu perintah yang utama. Apa isi perintah utama itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dalam ayat kelima ini jelas, di situ perintah yang utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus Yesus, wajib hukumnya untuk kita mengasihi Tuhan Allah. Sekali lagi, sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, wajib hukumnya perintah yang utama ini kita lakukan, kita embankan, kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu bukan hanya sekedar saja, bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi ada bagian-bagian terpenting. Di sini saya melihat, di sini saya mencatat ada 3 bagian terpenting di dalam kita menyatakan mengasihi Tuhan Allah. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita. Dari hati terpancar sebuah kehidupan. Mengapa di sini ditegaskan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati? Karena hati berbicara sebuah kehidupan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu sangat-sangat terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tidak cukup sampai di situ saja, tetapi firman Tuhan juga menegaskan kepada kita semua mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Bagian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Tidak cukup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Kristus Yesus. Nah, berbicara tentang hati, jiwa, kekuatan, berbicara tentang totalitas. Berbicara tentang hati, berbicara tentang jiwa, berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang seutuhnya. Kita mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan seutuhnya, dengan sesungguhnya, yaitu hati, jiwa, bahkan kekuatan kita. Nah, perintah ini harus kita ajarkan, harus kita sampaikan, harus kita teruskan kepada generasi-generasi kita, yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita, keluarga besar kita,
Oleh sebab itu peranan Anda dan saya begitu besar, begitu luar biasa untuk meneruskan perintah yang utama ini kepada setiap orang, terutama kepada generasi kita, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati kita. Di sini komplit, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya, haruslah engkau meneruskannya, haruslah engkau memberitakannya, haruslah engkau memberitahukannya berulang-ulang, secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tantangan kekristenan, tantangan iman dan percaya kita hari-hari ini semakin kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Goncangan-goncangan iman dan percaya kita saat ini semakin hari semakin luar biasa. Kekristenan kita, iman kita semakin hari semakin diuji. Sejauh mana iman dan percaya kita yang kita berikan seutuhnya, sesungguhnya kepada Tuhan. Ujian itu semakin luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, PR, tugas terpenting, tugas termulia bagi kita orang-orang percaya, yaitu untuk meneruskan perintah yang utama ini, menyampaikan, memberitakan perintah yang utama ini kepada generasi-generasi kita, kepada semua orang, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau duduk. Tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita beritakan, kita ingatkan, kita sampaikan secara berulang-ulang, baik di dalam perjalanan kita, baik ketika bangun, ketika berbaring, ketika duduk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya pengajaran-pengajaran yang kita beritakan, yang kita sampaikan itu melekat. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Perintah-perintah yang kita sampaikan ini tidak mudah luntur, tetapi itu akan menjadi pegangan-pegangan yang seutuhnya di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas atau PR orang-orang percaya, umat-umat Kristus, pengikut-pengikut Kristus pada saat ini luar biasa, yaitu untuk menyampaikan, memberitakan perintah-perintah yang utama ini, ya, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan catat, supaya baik keadaanmu, lanjut umurmu. Supaya apa? Supaya hidupmu diberkati. Lakukan perintah yang utama itu. Kerjakan perintah yang utama itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah yang utama ini harus diajarkan, harus diberitakan, harus disiarkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulut kita tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk menyampaikan perintah itu, supaya perintah itu juga menjadi pegangan yang seutuhnya, supaya generasi-generasi muda kita, generasi-generasi penerus kita mempunyai pegangan yang seutuhnya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan Allah kita adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segalanya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber keselamatan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Shalom, mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur buat kemurahan Allah, kebaikan Tuhan. Boleh memberikan waktu dan kesempatan untuk kami belajarkan kebenaran firman-Mu. Matraikan firman Tuhan ini di dalam setiap sanubari hidup kami, untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom.